Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin wa min ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ilham Fathul Bari dengan NPM 182151131. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan salah satu tugas seminar pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemandirian belajar. Kemampuan berpikir kritis matematis. Yang pertama, pengertian berpikir kritis. Definisi tentang berpikir kritis menurut Morgan sebagaimana dikutip oleh Rifai dan Ani pada tahun 2012 merupakan rangkaian proses kognisi yang bersifat pribadi atau informasi processing yang berlangsung selama terjadinya stimulus sampai dengan munculnya respon. Itu berarti adanya stimulus dapat memicu seseorang untuk melakukan proses berpikir sehingga dapat menghasilkan suatu respon yang diharapkan. Kemampuan berpikir pada dasarnya sudah dipunyai oleh setiap anak. Namun, apabila tidak terlatih dalam setiap pembelajarannya, akan membuat kemampuan berpikir tidak berkembang. Lalu menurut Fisher pada tahun 2008 mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir evaluatif yang mencakup baik itu kritis maupun berpikir kreatif, dan yang secara khusus berhubungan dengan kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk mendukung suatu keyakinan atau rentetan tindakan. Selanjutnya, menurut Ennis pada tahun 1985, yang artinya berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dalam memutuskan apa yang hendak diyakini atau dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif, sehingga hasil dari pemikiran tersebut dapat dijadikan sebagai argumen untuk mendukung suatu keyakinan atau suatu tindakan yang dilakukan. Lalu, yang kedua, pengertian kemampuan berpikir kritis. Menurut Lee dan Lee pada tahun 2013 menyatakan yang artinya pemikiran kritis adalah pemikiran tingkat tinggi, kursus keterampilan, sikap dan elemen pengetahuan, dan dengan pertanyaan, introspeksi, pembebasan, proses rekonstruksi, dan dapat membantu peserta didik mendapatkan kemampuannya memecahkan masalah tindakan penilaian yang wajar berdasarkan kehidupan yang wajar. Selanjutnya, menurut Vasione sebagaimana dikutip oleh Masek pada tahun 2011, yang artinya berpikir kritis ada dalam keluarga, keterampilan berpikir tingkat tinggi bersama dengan kreatif, pemikiran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Hal ini berarti kemampuan berpikir kritis termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di samping kemampuan berpikir kreatif, kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan dalam mengambil suatu keputusan yang dapat membantu seseorang untuk membiasakan diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat ciri-ciri tertentu yang dapat diamati untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis seseorang. Berikut ciri-ciri berpikir kritis menurut Wijaya pada tahun 2010. A. Mengenalkan secara rinci bagian-bagian dari keseluruhan. B. Pandai mendeteksi permasalahan. C. Mampu membedakan ide yang relevan dengan yang tidak relevan. D. Mampu membedakan fakta dengan fiksi atau pendapat. Lalu E. Mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan atau kesenjangan-kesenjangan informasi. F. Dapat membedakan argumentasi logis dan tidak logis. J. Mampu mengembangkan kriteria atau standar penilaian data.
H. Suka mengumpulkan data untuk pembuktian faktual. I. Dapat membedakan di antara kritik, membangun, dan merusak. Lalu J. Mampu mengidentifikasi pandangan perspektif yang bersifat ganda yang berkaitan dengan data. Salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang melibatkan abstraksi dan generalisasi ide-ide matematis. Berpikir kritis dalam mempelajari materi matematika akan menjadikan siswa mampu mengorganisasi kemampuan berpikir kritis matematisnya. Lalu yang ketiga, indikator kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis pada tahun 1985, kemampuan berpikir kritis terdiri dari 12 indikator, yakni yang pertama, A. Merumuskan masalah, B. Menganalisis argumen, C. Menanyakan dan menjawab pertanyaan, D. Menilai kredibilitas sumber informasi, E. Melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi, F. Membuat deduksi dan menilai deduksi, G. Membuat induksi dan menilai induksi, H. Mengevaluasi, I. Mendefinisikan dan menilai definisi, J. Mengidentifikasi asumsi, K. Memutuskan dan melaksanakan, L. Berinteraksi dengan orang lain. Berpikir kritis dapat terjadi melalui suatu tahap berpikir. Tahap berpikir kritis menurut Henry sebagaimana dikutip oleh Setiawan pada tahun 2012 meliputi klarifikasi dasar, klarifikasi mendalam, inferensi atau penyimpulan, asesmen, dan strategi. Klarifikasi dasar berarti meneliti atau mempelajari sebuah masalah, mengidentifikasi unsur-unsurnya, meneliti hubungan-hubungannya. Lalu, klarifikasi mendalam berarti menganalisis sebuah masalah atau memahami nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan asumsi-asumsi utamanya. Penyimpulan berarti mengakui dan mengemukakan sebuah ide berdasarkan pada proposisi yang benar. Asesmen berarti membuat keputusan-keputusan, evaluasi-evaluasi, dan kritik. Lalu strategi berarti menerapkan solusi setelah pilihan atau keputusan. Sementara indikator berpikir kritis berdasarkan tahapan berpikir kritis menurut Perkins dan Murphy pada tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi atau clarification. Tahap klarifikasi merupakan tahap menyatakan, mengklarifikasi, menggambarkan, atau mendefinisikan masalah. Tahap klarifikasi terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama, A. Mengusulkan masalah untuk didiskusikan, B. Menganalisis, menegosiasi, atau membahas makna dari masalah, C. Mengidentifikasi satu atau lebih asumsi yang mendasar dalam sebuah pernyataan dalam diskusi, D. Mengidentifikasi hubungan antara pernyataan atau asumsi, dan E. Mendefinisikan atau mengkritisi definisi istilah yang relevan. Lalu yang kedua yaitu asesmen. Tahapan penilaian merupakan tahap menilai aspek-aspek seperti membuat keputusan pada situasi, mengemukakan fakta-fakta argumen, atau menghubungkan masalah dengan masalah yang lain. Tahap penilaian terbagi menjadi 5 indikator. A. Menetapkan atau meminta alasan yang diajukan sebagai bukti yang valid. B. Menetapkan atau meminta alasan yang diajukan sebagai bukti yang relevan. C. Menentukan kriteria penilaian seperti kredibilitas sumber. D. Membuat pertimbangan nilai pada kriteria penilaian atau situasi atau topik. E. Memberikan bukti atau pilihan kriteria penilaian. Yang ketiga adalah penyimpulan atau inference. Tahap penyimpulan merupakan tahap di mana siswa dapat menunjukkan hubungan di antara sejumlah ide, menggambarkan kesimpulan yang tepat dengan deduksi dan induksi, menggeneralisasi, menjelaskan, atau membuat hipotesis. Tahap penyimpulan terbagi menjadi 5 indikator. A. Membuat deduksi yang tepat, B. Membuat kesimpulan yang tepat, C. Tiba pada suatu kesimpulan, D. Membuat generalisasi, E. Menyimpulkan hubungan antara ide-ide.
Strategi atau strategis. Tahap strategi merupakan tahap mengajukan dan mengevaluasi sejumlah tindakan yang mungkin. Tahap strategi terbagi menjadi 4 indikator. A. Mengambil tindakan. B. Menjelaskan tindakan yang mungkin. E. Mengevaluasi tindakan yang mungkin. D. Memprediksi hasil dari tindakan yang diusulkan. Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang digunakan pada ini mengacu pada indikator berpikir berdasarkan tahapan berpikir kritis menurut Perkins dan Murphy. Lalu kemandirian. 1. Pengertian kemandirian belajar. Kemandirian merupakan salah satu dari 18 pendidikan karakter yang perlu dikembangkan pada pembelajaran di sekolah. Menurut Hidayati, pada tahun 2013, kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan diri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan upaya sendiri atau sedikit bantuan dari orang lain, sehingga individu mampu mewujudkan keinginan yang secara nyata sesuai perkembangan dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam naskah yang dikeluarkan oleh Kemendiknas pada tahun 2010, karakter mandiri didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemandirian siswa yang dimaksud adalah kemandirian siswa dalam belajar matematika. Berdasarkan definisi kemandirian yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa adalah aktivitas belajar siswa yang mempunyai ciri atau sifat mandiri, yakni tidak tergantung pada orang lain sehingga dengan upaya sendiri mampu menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Kemandirian belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor terdapat di dalam dirinya sendiri atau internal, dan faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya eksternal. Faktor-faktor internal kemandirian belajar pada siswa dikemukakan oleh 2 pendapat, yaitu A. Jali pada tahun 2017 menyatakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar, yaitu yang pertama, konsep diri. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya. Sehingga membentuk suatu konsep diri yang utuh, remaja akan terus-menerus bimbang dan tidak mengerti tentang dirinya. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman-pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasi. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Peranan motivasi mempelajari tingkah laku seseorang besar sekali karena motivasi diperlukan bagi reinforcement atau stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang dikehendaki, yang merupakan kondisi mutlak dalam proses kemandirian belajar. Motivasi menyebabkan timbulnya berbagai tingkah laku di mana salah satu di antaranya mungkin dapat merupakan perilaku yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, sikap. Sikap dapat didefinisikan sebagai berbagai cara dan setiap definisi itu berbeda satu sama lainnya. Peranan sikap bukan saja ikut menentukan apa yang dilihat seseorang, melainkan juga bagaimana ia melihatnya. Oleh karena itu, apabila faktor lainnya sama, siswa yang sikap belajarnya positif akan belajar lebih aktif dan dengan demikian akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan siswa yang sikap belajarnya negatif. Lalu yang keempat, minat. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Lalu yang kelima, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar, karena kebiasaan mengandung motivasi yang kuat.
Cara belajar yang efisien adalah dengan usaha sekecil-kecilnya memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi perkembangan individu untuk belajar. Lalu, menurut Slameto, pada tahun 2015, faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar antara lain: yang pertama, inteligensi. Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan kemandirian belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan inteligensi adalah salah satu faktor di antara faktor lainnya. Lalu yang kedua, perhatian. Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu semata-mata tertuju kepada suatu objek atau benda atau hal, atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar. Lalu yang ketiga, minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap kemandirian belajar, karena bila bahan pelajarannya yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya dan menjadi tidak mandiri. Yang keempat, bakat. Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Bakat menunjukkan pada potensi seseorang berkaitan dengan prestasi yang luar biasa dalam satu atau lebih area kemampuan. Lalu yang kelima adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia. Merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain sebagai minat, konsep diri, dan sebagainya. Yang keenam, kematangan. Kematangan adalah sesuatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap melaksanakan kecakapan baru. Dengan kata lain, anak yang sudah siap atau matang belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Lalu, ketujuh, kesiapan. Kesiapan atau readiness merupakan kesediaan untuk memberi respon atau reaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya dan tingkat kemandirian belajarnya akan lebih baik. Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar pada siswa adalah konsep diri, motivasi, sikap, kebiasaan belajar, inteligensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, dan kesiapan. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian belajar menurut Jali pada tahun 2017 dikelompokkan menjadi 4 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada dalam keluarga tersebut. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Lalu kedua adalah faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat memberikan bekal ilmu kepada para siswa, berfungsi sebagai pembentuk kepribadian. Sekolah menjadi sumber pendidikan tentang kemandirian siswa. Sekolah dijadikan sarana kegiatan dalam suatu proses belajar, serta dukungan keluarga berperan sangat penting dan tanggung jawab utama orang tua untuk mendorong anak serta menyekolahkan ke lembaga pendidikan dengan harapan nantinya lebih mampu untuk mengembangkan minat guna meningkatkan kemandirian belajar. 3. Faktor masyarakat.
Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh karena siswa ada dalam masyarakat. Bergaul dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih dewasa, kegiatan-kegiatan yang harus diikuti sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar pada siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa konsep diri, motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, inteligensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, dan kesiapan. Lalu faktor eksternal yang pengaruhnya adalah faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Lalu yang ketiga, indikator kemandirian belajar. Indikator kemandirian siswa menurut Hidayati dan Listiani pada tahun 2010, yakni A. Ketergantungan terhadap orang lain, B. Memiliki kepercayaan diri, C. Berperilaku disiplin, D. Memiliki rasa tanggung jawab, E. Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan F. Melakukan evaluasi diri. Sementara menurut Sumarmo, pada tahun 2006, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian belajar. A. Inisiatif belajar, B. Mendiagnosa kebutuhan belajar, C. Menetapkan target dan tujuan belajar, D. Memonitor, mengatur, dan mengontrol kemajuan belajar, E. Memandang kesulitan sebagai tantangan, F. Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, G. Memilih dan menetapkan strategi belajar, H. Mengevaluasi proses dan hasil belajar, I. Memiliki self-konsep atau konsep diri. Berdasarkan uraian tersebut, indikator kemandirian belajar siswa yang digunakan adalah A. Tidak bergantung pada orang lain dalam belajar matematika, B. Memiliki sikap percaya diri dalam belajar matematika, C. Berperilaku disiplin dalam pembelajaran matematika, D. Memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar matematika, E. Berinisiatif sendiri dalam belajar matematika, dan F. Melakukan evaluasi diri dalam pembelajaran matematika. Lalu yang terakhir, keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis matematis dengan kemandirian belajar. Kemampuan berpikir kritis diduga memiliki hubungan yang erat dengan matematika, karena kemampuan berpikir kritis memberikan arahan yang lebih tepat kepada siswa yang berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan lainnya. Di samping faktor kemampuan berpikir kritis, faktor kemandirian belajar juga diduga menjadi pengaruh yang cukup penting dalam pencapaian hasil belajar siswa. Kemandirian belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara mandiri atas dasar motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi tertentu sehingga bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dalam kemandirian belajar, seorang siswa harus proaktif serta tidak tergantung pada guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.